Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Geografi kelas 12 MIPA 4 dan nama saya adalah Vicky Andika Saputra dari Horang. Perkenalkan, nama saya Agus Dirganta Pratama Purba. Perkenalkan, nama saya Riando Irfan Sitohang. Perkenalkan, nama saya Dianta Pedarova Saragi. Perkenalkan, nama saya Rina Sinaga. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk desa. Ada salah seorang ahli bernama Daljoni mengemukakan bahwa ditinjau dari tata guna lahannya, ada 4 jenis bentuk desa yang sering ditemukan di Indonesia ini. Keempat bentuk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah desa linear. Desa linear adalah desa yang memanjang mengikuti alur jalan atau alur sungai. Wilayah ini terdapat pada daerah dataran rendah. Misalnya wilayah desa yang memiliki banyak sawah-sawahnya. Nah, perhatikan di bawah ini adalah keterangan mengenai wilayah desa linear. Dan di bawah ini adalah contoh dari wilayah desa linear. Kemudian yang kedua adalah desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Wilayah ini terdapat pada pesisir dan mayoritas penduduknya adalah sebagai nelayan. Nah, perhatikan di bawah ini adalah keterangan mengenai wilayah desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Kemudian yang ketiga adalah desa yang terpusat. Wilayah ini umumnya terdapat pada pegunungan dan mayoritas penduduknya adalah satu keturunan. Contohnya seperti suku Baduy yang tinggal di pedalaman. Nah, perhatikan di bawah ini adalah keterangan mengenai wilayah desa terpusat. Kemudian di bawah ini adalah contoh dari wilayah desa terpusat. Kemudian yang keempat adalah wilayah desa yang mengelilingi fasilitas-fasilitas tertentu. Wilayah ini terdapat pada daerah dataran rendah dan mengelilingi fasilitas-fasilitas tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya seperti mata air, danau, dan lain-lain. Nah, perhatikan di bawah ini adalah keterangan mengenai wilayah desa yang mengelilingi fasilitas-fasilitas tertentu. Pola persebaran desa yang pertama ialah pola terpusat. Pola terpusat memiliki ciri permukiman desa yang saling menggerombol atau berkelompok, dan jarak tanah garapan untuk bertanian relatif lebih jauh. Contohnya di daerah pegunungan yang kita ketahui. Dan kedua ialah pola menyebar. Pola menyebar yang dimaksud ini adalah pola permukiman desa yang saling menyebar di daerah pertanian tersebut. Antara rumah-rumah yang satu dan rumah lainnya dihubungkan oleh jalan-jalan yang digunakan akses untuk bidang perdagangan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga ialah pola memanjang. Pola memanjang ialah pola yang memiliki ciri bentuk permukiman desa yang memanjang, contohnya seperti mengikuti aliran sungai, pantai, dan lain-lainnya. Desa swadaya, desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas, seperti lembaga-lembaga masyarakatnya sangat rendah dan tingkat pendidikan warga sangat rendah. Ciri-ciri desa swadaya adalah masih tersaing dan tertutup, sangat tergantung pada alam, memegang teguh adat, mata pencarian agraris, penduduk jarang atau sedikit, sarana hidup kurang sekali. Desa swakarya. Desa ini sering disebut sebagai peralihan antara desa swadaya dan desa swembada. Desa ini memiliki ciri yaitu adat istiadatnya masih dilakukan tapi tidak dipegang terlalu erat karena sudah beradaptasi dengan teknologi yang canggih. Desa ini juga tidak terletak jauh dari kota ataupun pusat ekonomi, sehingga akses untuk melakukan aktivitas ekonomi warga sudah berkembang pesat. Contohnya, masyarakat sudah memiliki beragam-ragam mata pencarian. Roda pemerintahan desa tersebut juga sudah berjalan efektif dan juga pendidikannya tidak kalah. Sudah banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung pendidikan di desa tersebut.
Desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Ciri-ciri desa swasembada yaitu 1. Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. 2. Tingkat pendudukannya yang tergolong tinggi. 3. Berpartisipasi atas segala masyarakat yang sudah lebih efektif. 4. Tidak tertarikan dengan adat istiadat. 5. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap dan memadai yang lebih sudah maju dari desa lainnya. Baiklah, sekianlah pembahasan dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf. Terima kasih.